Kami kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami percaya setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya hanya daripada Tuhan. Ampuni kami yang seringkali kami gagal paham akan apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kami. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami bertanya, mengapa kok ini terjadi? Mengapa kok Tuhan izinkan hal-hal ini terjadi di sekitar atau di sekeliling kami? Tapi kami percaya sampai hari ini kami melihat seumur hidup Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami hari ini datang dengan penuh ucapan syukur, menyadari bahwa semua yang kami miliki datangnya hanya daripada Tuhan. Dan seumur hidup Tuhan selalu menolong kami. Dan sebentar kami rindu mendengar firman-Mu. Hari ini anugerah-Mu kami terima, bisa datang beribadah ke rumah Tuhan. Sebentar kami rindu mendengar sedikit firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, urapi kami semua, yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, supaya bukan saja informasi yang penting yang kami dengar, tetapi pewahyuan yang sanggup mengubah kehidupan kami. Semakin hari hidup kami diarahkan, dipimpin menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan sukacita. Dalam satu nama kami berdoa, dalam nama Yesus. Dan semua orang yang percaya sama-sama kita berkata, amin, amin. Puji Tuhan. Selamat sore semua jemaat dewasa muda GPPS Kaliasin yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom. Oh, cik lemes ya. Lebih semangat Bapak Ibu. Selamat sore, shalom. Iya, kita punya Yesus yang dahsyat. Senang berjumpa semua saudara. Ini pertama kali saya ada di tempat ini. Nama saya Jonathan Jason Widianto. Saya bekerja sebagai seorang advokat, pengacara. Saya punya kantor hukum, firma hukum di Surabaya Timur. Dan saya juga melayani sebagai seorang pendeta di gereja lokal saya di GBI Maranatha, Surabaya. Senang berjumpa semua saudara dan tentu saya berterima kasih untuk undangan yang diberikan, kesempatan yang dipercayakan. Saya rindu hari ini berbagi firman Tuhan. Temanya adalah Discovering God's Will atau menemukan kehendak Allah, menemukan kehendak Tuhan. Satu hal yang saya percaya, karena kalau kita berhasil menemukan kehendak Tuhan, maka hidup kita pasti berhasil dan hidup kita pasti mencapai kemaksimalannya. Menemukan kehendak Allah, kita dahului firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Saya tidak tahu apa PowerPoint saya sudah diterima. Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Saya baca ayat 39, saudara baca ayat 40, kita bergiliran, dan ayat 42 kita baca bersama-sama. Lukas 10 ayat 39. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40, 2, 3. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42 sama-sama, 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, saya percaya Bapak Ibu, kisah yang baru kita baca adalah kisah yang sudah tidak asing, kisah yang cukup populer. Yesus dalam penginjilannya, dalam kegiatannya memberitakan firman, dia muter-muter ke banyak tempat. Dan salah satunya yang dikunjungi adalah rumah Maria dan Marta. Dan sebagaimana kebiasaan Yesus ketika beritakan firman, maka banyak orang yang ikut.
Banyak orang yang mau dengar Yesus sampaikan firman. Maka kemudian Yesus datanglah ke rumah Maria dan Marta. Dua respon yang berbeda ditunjukkan oleh Maria dan Marta. Respon yang pertama ditunjukkan oleh Maria adalah dia duduk di bawah kaki Tuhan dan terus mendengarkan apa yang Yesus mau sampaikan. Apa yang hendak disampaikan oleh Yesus. Jadi cuma duduk dan mendengar. Respon yang berbeda ditunjukkan oleh Marta. Karena Marta dikatakan, Marta ini seksi konsumsi rupanya. Jadi dia sibuk nyiapin makan, nyiapin dekorasi, nyiapin minum. Tujuannya supaya beres Yesus khotbah. Nanti selesai Yesus khotbah, mereka semua yang hadir itu bisa dapat perjamuan kasih, bisa dapat makan. Jadi itu yang dilakukan oleh Marta. Marta sibuk nyiapin ini itu. Maka kemudian Marta ketika sibuk nyiapin ini itu, dia melihat saudaranya yang namanya Maria. Dia cuma duduk, kagak bantu apa-apa, kagak bantuin saudaranya nyiapin, cuma duduk dan dengerin. Ya, dia cuma duduk dan mendengarkan Yesus sampaikan kebenaran firman Tuhan. Maka yang namanya Marta itu menjadi emosi, saudara. Yang namanya Marta itu jadi mantel. Lalu dia datang ke Yesus. Yesus maksudnya. Lu lihat, gua dari tadi udah nyiapin makan, ini itu, nyiapin banyak hal, gua udah nyiapin semuanya, Tapi lu lihat, saudara gua yang namanya Maria. Dia dari tadi cuma duduk, kagak ngapa-ngapa. Maksudnya Marta ngomong gitu ke Yesus itu dengan satu tujuan. Maksudnya supaya Yesus, kamu marah sama Maria, suruh bantu aku. Kan tujuannya itu. Kamu marahin Maria, bantuin aku supaya nyiapin ini itu. Tapi menarik saudara, Yesus tidak membenarkan tindakan Marta, tapi Yesus justru terkesan membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Maria. Nah, apa yang dibenarkan oleh Yesus? Di ayat yang ke-39, Yesus berkata ini yang benar, ini yang terpenting. Ayat 39, Lukas 10 ayat 39. Nah, yang satu, Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus apa katanya? Mendengarkan perkataannya. Jadi cuma duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan Yesus bilang apa. Nah, menarik saudara, mengapa kok Yesus katakan ini lebih penting nih? Ini jauh lebih penting, mendengarkan. Bukankah banyak dari kita jadi seperti Marta, sibuk nyiapin ini itu, sibuk pelayanan, sibuk latihan musik, nyiapin multimedia, sibuk pelayanan mimbar, sibuk melakukan banyak hal, tapi lupa mendengarkan apa yang Yesus mau sampaikan. Lupa mendengarkan apa instruksi Yesus. Nah, Maria dikatakan dia duduk dan mendengarkan perkataan Tuhan. Nah, saya percaya dalam hidup ini kalau orang mau menemukan kehendak Tuhan, ingin menemukan apa maunya Tuhan, maka sikap awal yang pertama itu dia harus duduk dan mendengarkan apa yang Yesus mau sampaikan. Banyak orang datang ke saya lalu mengeluh, "Pak, saya udah pelayanan. Pak, saya udah persepuluhan, udah persembahan. Setiap minggu saya hadir paling awal di gereja. Orang lain belum datang, saya udah datang. Saya udah melakukan ini semuanya untuk gereja, untuk Tuhan saya udah lakukan. Tapi kenapa kok hidup saya gini-gini aja, nggak mengalami perubahan?" Maka kalau Yesus mau jawab langsung ke orang itu akan, Yesus akan jawab gini, "Yang suruh kamu melakukan itu semua siapa? Yang suruh kamu mengerjakan itu semua siapa?" Nah, banyak orang mengerjakan banyak hal, tapi tidak mendengar instruksinya Yesus dalam hidupnya apa. Apa yang sebenarnya dimau Yesus dalam kehidupannya. Dulu waktu saya masih magang, masih kerja ikut orang, jadi belum mendirikan firma hukum sendiri. Saya kerja ikut orang itu di office tower, office building. Kantor saya lantai 8. Maka di kantor saya itu biasanya selalu ada anak magang dari fakultas hukum. Entah 5-6 orang magang di kantor itu. Dan kami yang para advokat biasanya kalau jam makan siang, jam 12 kami tidak mau makan.
Kenapa? Karena turun ke bawah, ngantri itu waktu yang dibuang. Lebih baik kayak ketemu klien, bisa drafting, bisa meeting, bisa rapat, banyak hal, banyak yang bisa dikerjakan daripada turun makan siang ke bawah. Karena lantai 8 kantor kami. Nah, di kantor kami itu, kantor saya dulu waktu kerja, 5-6 orang anak magang ini setiap kali jam makan siang selalu turun ke bawah. Mau beli makan di bawah, makan siang, tidak pernah absen mereka. Maka satu kali kami tidak mau turun, anak magang itu bilang gini, "Ko atau Pak atau Bang," karena banyak orang Bataknya di sana. "Kami mau turun ke bawah nih yang magang. Ada yang mau titip beli makan nggak?" Lalu saya bilang, "Oh iya, aku mau titip. Saya mau titip ya. Tolong belikan ayam penyet." Saya itu belum beres ngomong, saudara. Saya baru ngomong gini, "Tolong belikan ayam penyet." Anak magang itu bilang, "Siap kok." Lalu dia turun ke bawah. Padahal saya itu belum beres ngomong. Saya itu ada lanjutannya. Mau ngomong gini, yang pertama, ayam penyet jangan pakai nasi, karena saya nggak makan nasi. Jangan pakai nasi. Ya, saya nggak mau nasi. Yang kedua, ayam penyet itu punya teman biasanya, tahu dan tempe. Nah, saya itu nggak suka tahu. Maksud saya, tahunya mau ditukar jadi tempe, jadi tempenya double. Dan yang ketiga, saya itu mau ngomong, sambalnya dipisah. Karena kalau sambalnya jadi satu, terlalu pedas, belum tentu saya bisa makan. Nah, saya itu mau ngomong 3 hal ini, saudara. Tapi belum saya ngomong, itu anak magang udah keburu ngibrit ke bawah. "Siap kok," gitu kan. Maka dia turun ke bawah. Tidak lama kemudian, dia naik ke atas bawa satu kotak ayam penyet itu. Ketika saya buka ayam penyet itu, saudara, yang pertama ada nasinya. Yang kedua ada tahunya, itu ada tempe juga satu-satu. Dan yang ketiga yang paling cilaka, sambalnya dicampur. Itu waktu saya yang awalnya lapar pengen makan, ketika saya buka kotak itu, nafsu makan saya hilang. Udah gak pengen makan lagi saya. Kenapa? Karena apa yang saya instruksikan tidak sesuai yang dilakukan oleh dia. Nah, saya bilang, ini orang ya, ini anak magang, roh Martanya terlalu kenceng, terlalu kuat roh Marta. Sibuk pengen ngerjakan ini itu, tapi nggak denger instruksinya apa. Apa yang Yesus mau sampaikan dalam hidupnya itu nggak didengar. Nah, dikatakan tadi yang benar kata Yesus, yang terbaik itu mendengar. Yang dilakukan oleh Maria itu mendengar. Nah, kata mendengar dalam ayat ini dalam bahasa Yunaninya dari kata aku. Next slide. Ya, dari kata aku. Semua orang katakan aku. 2, 3. Aku. Nah, dikatakan Maria itu aku perkataan Yesus. Jadi dia mendengar aku perkataan Yesus. Nah, aku itu mendengar punya 3 arti. Yang pertama, arti yang pertama adalah mendengar untuk menerima. Mendengar untuk menerima. Jadi Maria itu mendengar perkataan Yesus untuk menerima. Nah, ini sikap awal yang penting. Sebab banyak orang itu di gereja kelihatannya mendengar, tapi dia tidak mau terima. Dia udah menolak, tidak mau terima firman Tuhan. Macam-macam alasan orang tidak mau terima firman Tuhan. Ada yang bilang, "Oh, saya nggak suka, khotbahnya terlalu keras." Jadi karena khotbahnya terlalu keras, dia udah menutup telinganya. Kelihatannya mendengar, tapi padahal sudah ditutup nih. Tidak mau dengar. Ada lagi saya pernah tanya, "Kenapa kok kamu tidak mau dengar firman?" "Iya kok, yang khotbah pendetanya mukanya jelek gitu," katanya saudara. Karena mukanya jelek dia nggak mau dengar firman. Saya harap sore ini muka saya disukai oleh semua saudara, supaya saudara menerima firman Tuhan. Jangan menolak. Ada orang tidak mau terima firman gara-gara pendetanya. Ada lagi memang khotbah-khotbah yang susah untuk dimengerti, susah untuk dipahami. Saya pernah dengar ini katanya pendeta top, hebat, diundang kemana-mana. Oke, saya dengerin. Sebagai jemaat 45 menit saya duduk mendengarkan apa yang disampaikan. Pulang ibadah, saya bingung apa yang tadi disampaikan karena gak jelas, terlalu melayang kemana-mana.
Nah, ada memang khotbah-khotbah yang susah untuk dimengerti, susah dipahami. Susah dimengerti itu membuat banyak orang tidak mau terima. Dia kelihatannya di gereja, tapi udah menutup, nggak mau terima firman Tuhan. Nah, aku yang pertama mendengar untuk menerima. Yang kedua, akowo itu punya arti mendengar untuk memahami. Nah, ini juga penting. Sebab banyak orang mendengar, tapi tidak sungguh-sungguh mau memahami. Tidak sungguh-sungguh mau mengerti apa ya yang mau disampaikan firman Tuhan. Apa ya firman Tuhan yang mau disampaikan? Tidak mau menerima, tidak mau memahami. Dan ini membuat kita seringkali mendengar, tapi kita nggak paham apa yang disampaikan. Banyak orang itu ya di gereja, kelihatannya di gereja, tapi pikirannya udah melayang kemana-mana. Yang lain sibuk nyanyi menyembah Tuhan, dia pikirannya udah samcam, jasyo, babi kriuk, babi guling, babi hong. Saudara, saya lihat kok ada yang kelamut-kelamut, lapar semua belum makan kayaknya ya. Nah, banyak orang kelihatannya di gereja, tapi tidak mau dengar firman Tuhan. Ada lagi orang di gereja, itu saya amati, ada yang dari awal sampai akhir buka HP. Saya heran biasanya, kenapa sih orang buka HP ketika di gereja selama itu loh? 1 jam 15 menit buka HP terus. Ada yang liatin Instagram, ada yang lihat TikTok, ada yang lihat harga Bitcoin, ada yang lihat harga saham, macam-macam. Orang di gereja itu macam-macam. Ada lagi, saudara, saya pernah amati sebelah saya lagi fokus dengerin firman Tuhan. Dia saya denger gini, bunyi ceklik, ceklik, ceklik. Saya pikir apa? Gunting kuku, saudara, di gereja. Gunting kuku, coba. Itu tindakan terkutuk, saya bilang. Coba ngotorin lantai gereja, tidak menghormati Tuhan. Makanya saya bilang, orang di gereja itu macam-macam. Ada lagi di gereja lainnya dengar firman, tidur di gereja, saudara. Banyak orang tidur di gereja. Satu kali saya diundang di satu gereja di barat, Surabaya Barat. Saya udah semangat, saudara. Ini saya pembicara tamu. Jadi saya diundang, saya khotbah. Saya naik mimbar, shalom. Saya bilang shalom. Di depan ada ibu-ibu. Saya bilang shalom. Dia merem gitu. Wih, saya pikir dahsyat. Yang khotbah pendeta tamu, di depan ada pendoa syafaatnya. Wih, hebat, saudara. Dahsyat ini. Oh, saya makin semangat khotbah. Saudara, 15 menit saya khotbah. Itu ibu di depan, bukan cuma merem. Dia mulai nunduk gini. Wih, makin masuk hadirat Tuhan, saudara. Hebat ini. Saya makin semangat khotbah. Menit 30 saya khotbah. Saudara, makin semangat saya. Itu ibu. Bukan cuma merem. Bukan cuma nunduk, saudara. Mulai mengeluarkan suara. Oh, turun di balik. Oh, saya yang awalnya semangat itu naik darah, saudara. Udara saya itu sampai ubun-ubun. Saya pikir, wah ini pulang saya mesti salamin ini ibu. Oh, saya khotbah semangat kok dia tidur. Benar, saudara. Beres ibadah, saya salamin jemaat satu-satu. Itu ibu belum saya datangi. Dia datangin saya dulu. Lalu dia salaman. Pastor, terima kasih. Khotbahnya sangat memberkati. Saya kaget, saudara. Khotbah yang mana pun yang memberkati? Oh, dari awal sampai akhir dia tidur. Banyak orang dengar khotbah loh kelihatannya di gereja, tapi tidur. Yang saya sampaikan ini di gereja lain, saudara. Di barat. Kalau di sini di Embong Blembing, wow, saya yakin pasti, saudara, lebih parah, saudara. Udah, saudara, kita amit, tenang aja ya. Nah, akowo itu bukan cuma menerima, bukan cuma memahami, tapi akowo itu juga punya arti yang ketiga, mendengar untuk menaati. Next slide. Mendengar untuk menaati. Sebab kalau Alkitab menuliskan, dengarlah firman Tuhan, itu bukan cuma mendengar. Atau siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Itu bukan cuma dengar. Tapi kalau engkau punya telinga, engkau mendengar, lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan itu. Bukan cuma dengar, tapi mau menaati. Nah, ketika orang memulai dengan sikap ini, sikap mendengar. Semua orang katakan mendengar. 2, 3. Mendengar. Sikap mendengar itu sikap awal yang penting untuk kita bisa menemukan kehendak Tuhan apa. Ya, kehendak Tuhan dalam hidup seseorang itu
didahului dengan kita mendengar. Nah, tetapi kehendak Tuhan itu luas. Kehendak Allah, kehendak Tuhan itu sangat luas. Nah, oleh sebab itu saya mau tutup khotbah saya dengan kita mempersempit kehendak Tuhan itu apa saja. Ada 3 golongan besar kehendak Allah, terutama dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, metanoia, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi orang Kristen yang udah lahir baru, bertobat sungguh-sungguh, bahasa teologinya itu lahir baru, udah berjumpa pribadi dengan Tuhan, pikirannya diubah, budinya diubah. Yang kemudian dari awalnya menuruti kehendak setan, kehendak iblis atau kedagingan, dia bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, mari kita bedah kata demi kata dari ayat ini. 3 golongan kehendak Allah. Yang pertama itu apa yang baik. Nah, kata baik itu diterjemahkan dari kata agatos, yang artinya bermanfaat. Jadi kehendak Allah yang pertama itu kita melakukan apa yang baik. Baik itu apa yang bermanfaat, apa yang berguna. Sebagai pendeta saya seringkali ditanya sama jemaat, bukan baik atau enggak, bukan bermanfaat atau enggak, bukan. Pertanyaannya boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Pak, merokok boleh enggak? Nge-vape, rokok elektronik, boleh enggak? Boleh. Tato, boleh enggak? Nanti minum bir, boleh enggak? Dugem, boleh enggak? Pertanyaannya itu boleh atau tidak? Ini pertanyaan yang saya nggak bisa jawab dengan boleh atau nggak boleh. Nggak bisa. Karena kalau saya jawab nggak boleh, muncul pertanyaan berikutnya. Ayatnya di mana, Pak? Saya bilang dilarang merokok. Nggak ada ayatnya di Alkitab, adanya di pom bensin dilarang merokok. Kalau di Alkitab nggak ada. Tapi coba kita perhatikan ya, orang itu jalan di jalan raya ketemu baliho segede gaban, lalu dia lihat merokok membunuh. Berarti dari sisi medis udah membuktikan merokok bikin lu cepat mati, merokok bikin kamu cepat mati. Tapi orang Kristen banyak yang mencoba pendeta. Merokok boleh nggak? Dosa itu enggak? Ayatnya di mana, Pak? Rasul Paulus katakan segala sesuatu boleh, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu boleh, tapi bukan segala sesuatu membangun. Pertanyaannya bukan boleh atau enggak, tapi ada manfaatnya enggak? Ada berguna enggak untuk orang lain, untuk dirimu sendiri? Makanya saya selalu katakan ke teman-teman saya yang sudah saya bilangin stop merokok, jangan merokok, itu enggak baik. Tapi dia maksa merokok. Saya bilang ya udah, kalau lu mau merokok, ambil kresek, ya, ambil kresek kantong plastik, lalu masukkan kepalamu di situ. Lalu nyalakan rokoknya, lalu diikat. Tujuannya apa? Asapnya lu hirup sendiri, jangan merugikan orang lain, karena nggak ada manfaatnya untuk orang lain. Merokok itu nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Tapi banyak orang Kristen suka mencobai pendeta, mencobai firman Tuhan. Orang Kristen yang dewasa rohani, pertanyaannya bukan boleh atau enggak, dosa atau enggak, bukan. Kehendak Allah bermanfaat nggak? Ada gunanya nggak? Apakah ini membangun? Apakah ini bermanfaat bagi saya dan lingkungan? Kalau tidak, ngapain dilakukan? Bukan kehendak Tuhan. Berarti tidak ada manfaatnya. Itu yang pertama. Kehendak Allah yang pertama, apa yang baik bermanfaat. Golongan yang kedua, kehendak Allah yang kedua, apa yang berkenan pada Allah. Loh, bukankah semua yang baik? Bukankah semua yang baik, semua yang bermanfaat pasti berkenan kepada Allah? Pasti berkenan kepada Allah? Ternyata jawabannya adalah belum tentu. Tidak semua yang baik itu bermanfaat. Kata berkenan itu dari kata
Euarestos, yang artinya menyenangkan hati Tuhan. Dan perlu dipahami, tidak semua yang baik, yang bermanfaat itu menyenangkan hati Tuhan. Tidak semua yang baik itu menyenangkan Tuhan. Berapa banyak kita setuju? Kita beribadah hari ini itu baik. Halo, kita ibadah itu baik. Saya rasa kita semua sepakat. Kita ibadah hari ini itu baik, bermanfaat. Tapi apakah ibadah kita hari ini, hadir di gereja hari ini, itu menyenangkan hati Tuhan? Coba kita renungkan, apakah kita ibadah hari ini itu menyenangkan hati Tuhan? Belum tentu. Karena ada orang ibadah yang satunya fokus menyembah Tuhan, yang satunya fokus cari tangan sudah di gereja. Sopo sing iso tak tangi. Oh, ini ibu baru dapat THR, bisa gua pinjemin duit nih. Oh, ini bapak baru dapat gajian, bisa gua pinjemin duit nih. Yang lainnya sibuk memuji Tuhan, satunya cari tangan. Maka meskipun ibadah sama-sama di gereja, tapi satunya menyenangkan Tuhan, satunya memuakkan, bikin Tuhan muak ibadahnya. Berapa banyak kita setuju pelayanan itu baik? Halo, pelayanan itu baik nggak? Baik. Pelayanan itu bermanfaat nggak? Ya, kita semua sepakat pelayanan bermanfaat. Tapi apakah pelayanan itu menyenangkan hati Tuhan? Belum tentu, saudara. Ada pelayanan-pelayanan yang bikin Tuhan marah, pelayanan-pelayanan yang bikin Tuhan emosi, bikin Tuhan muak. Di gereja saya itu satu kali kami kekurangan pemain musik karena ada yang meninggal gara-gara COVID, ada yang sakit, ada yang kegiatan ini, dan akhirnya kami kekurangan 2 pemain musik, main musik gitar dan bass. Maka kami undang pemain musik dari luar untuk mengisi pelayanan di dalam di gereja kami. Nah, beres sama kayak di gereja saudara. Di gereja saya juga sama, main musik beres, itu pemain musiknya tetap di atas, tidak boleh turun ke bawah, tetap di atas. Nah, pemain musik yang kami undang itu bukan jemaat, ini undangan. Beres main musik, dengar khotbah, dari awal khotbah sampai akhir khotbah, dia buka HP, mainan HP, tidak mendengarkan firman Tuhan, dan senyum-senyum sendiri sepanjang khotbah main musik. Saya tolong tanya, dia main musik tadi itu baik gak? Main musik? Enggak. Main musik ketika pelayanan pujian penyembahan, main musiknya baik gak? Baik loh, membantu keberlangsungan ibadah. Bermanfaat, membantu keberlangsungan ibadah. Tapi ketika dia duduk dan tidak perlu firman Tuhan, tidak perlu apa yang mau Tuhan sampaikan, dia tidak perlu dengar, maka pelayanannya itu memuakkan hati Tuhan. Besoknya hari Senin saya kirim somasi masing-masing ke pemain musik itu. Saya somasi satu-satu. Saya bilang, lu itu bukan pelayanan, lu itu cari PK, cari uang, cari persembahan di gereja. Saya bilang, kau gak main di gereja, main di diskotik, di bar, di tempat prostitusi pun sama. Karena cari uang, motifnya cari duit, bukan melayani Tuhan. Meskipun pelayanannya baik, meskipun pelayanannya bermanfaat, tapi pelayanannya itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang melayani, kelihatannya melayani, tapi tidak menyenangkan Tuhan. Pelayanannya itu cuma sebagai rutinitas, formalitas, dan cari uang. Motifnya cari duit itu. Banyak orang melakukannya, sehingga itu bukan euarestos. Apakah agamos baik? Ya baik, tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berapa banyak kita sepakat memberi persembahan itu baik? Halo? Memberi persembahan baik, saudara. Tapi apakah persembahan kita itu menyenangkan hati Tuhan? Perlu dipertanyakan. Dulu waktu sebelum COVID, gereja kami ngedar kolektor. Itu kelihatan, saudara. Kalau pas jemaat ada yang nggak mengasih, itu udah kelihatan. Satu kali ada jemaat gini, saudara, ditodong kantong kolektor. Sebenarnya dia udah nggak mau ngasih, maka dia pura-pura kayak dompetnya terselip. Waduh, diambil susah, nggak keluar-keluar. Bukan nggak keluar-keluar, emang udah disiasatin sama dia, nggak mau ngasih. Tapi hari itu dia hapus. Karena yang ngedar kolektor itu garis keras. Tante bisa dompetnya ketuanya, terus gitu. Jadi ditungguin sampai dompetnya keluar sama dia.
Wah, ini yang udah siasat nggak mau ngasih, sebenarnya nggak mau ngasih persembahan. Wah, dia udah ditodong di depan. Ya kayak mana, masa nggak ngasih? Ya udah, dengan terpaksa dia keluarin dompetnya, dia buka dompetnya, sisa 1 lembar warna merah, 100.000. Oh, darah Yesus kan. Maksud udah ngasih tapi sisa 100.000, udah ditodong di depan. Maka dengan terpaksa dia ambil 100.000 itu, dia remet-remet. You know remet-remet, tahu remet-remet sebenarnya. Diremes-remes uangnya sampai nggak berwujud. Lalu dia masukkan ke kantong balik. Saya tolong tanya, persembahannya baik atau tidak? Baik atau enggak? Enggak. Bermanfaat enggak? Lu bermanfaat, saudara. 100.000 lumayan kan? Baik loh dia ngasih persembahan. Enggak rela. Enggak rela. Meskipun persembahannya bermanfaat, tapi persembahannya menyenangkan Tuhan enggak? Belum. Firman Tuhan katakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau paksaan. Jadi dia memberi itu dengan paksaan, tidak dengan sukacita dia ngasih ke gereja. Ada persembahan-persembahan yang kelihatannya baik, tapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Ada satu pasang jemaat namanya Ananias dan Safira. Dia bergereja di satu jemaat, satu gereja yang gembala sidangnya namanya Petrus. Maka Ananias dan Safira punya satu aset, satu tanah. Lalu dia bilang sama Petrus, "Pastor, bantu doa. Ini kalau tanahnya laku terjual, semua hasil penjualannya tak sumbang ke gereja." Woi, hatinya baik, mau nyumbang gereja. Kalau laku terjual, semuanya tak sumbang ke gereja. Dan benar, tanahnya laku terjual. Maka hari Minggu itu ketika ibadah yang pertama, Ananias suaminya datang dulu ke gereja, ibadah yang pertama pagi. Lalu ketemu Petrus, "Pastor, puji Tuhan, tanahnya yang kapan hari didoakan udah laku terjual. Nah ini hasil penjualannya tak bawa, tak sumbang ke gereja, semuanya." Nah masalahnya, yang dia bawa itu cuma separuh, ditahan separuh sama dia. Jadi lakunya cepet tiau 100 juta, dia bawa gocap tiau ke gereja. Tapi dia bilang ke Petrus, ini semuanya. Maka Petrus bilang gini, "Ananias, seandainya tanah itu tidak kamu jual, tidak apa-apa, tidak jadi permasalahan. Seandainya tanah itu laku terjual dan kamu tidak nyumbang gereja, tidak ngasih ke gereja, juga nggak masalah, nggak apa-apa. Sekarang jadi masalah nih, karena kamu mendustai Roh Kudus." Detik itu juga Ananias kena serangan jantung, mati di tempat. Memberi untuk gereja, mati di tempat. Memberi untuk gereja. Beres ditarik lain Tuhan keluar. Datanglah siang istrinya Safira, bawa laporan yang sama. "Puji Tuhan, tadi udah dikasih tahu suamiku kan, ini persembahannya semuanya tak sumbang, padahal sama, ditahan juga separuh sama dia." Maka Petrus bilang, "Safira, Safira, suamimu barusan mati, digotong sama pelayan Tuhan di depan. Kenapa kamu ikut berdusta, mendustai Roh Kudus?" Maka detik itu juga Safira serangan jantung, mati di tempat ya. Suami istri memberi persembahan ke gereja. Kita semua sepakat dong, memberi persembahan itu baik, memberi persembahan itu bermanfaat. Tapi persembahannya itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka meskipun dia memberi, tapi dia mati di tempat karena pemberiannya tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah oleh sebab itu kita itu seharusnya tanya ketika datang ibadah, bukan pertanyaannya, "Ya apa tadi? Sing WL ya apa? Khotbah ya apa? Wah kurang, gak lucu, oh gak banyak ceritanya, elek." Banyak orang tanyanya gitu, "Oh WL-nya jelek, fales, nyanyinya gak pas." Tapi coba tanya, "Tuhan, apa engkau disenangkan lewat aku beribadah hari ini? Apakah lewat ibadahku hari ini itu menyenangkan Tuhan?" Kehendak Allah yang kedua, kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, kehendak Tuhan adalah kita melakukan apa yang sempurna. Wah, kalau sempurna ini berat nih. Masa kita nggak boleh buat dosa lagi, nggak boleh jatuh dalam dosa. Nah, ternyata sempurna di sini bukan
tidak berbuat dosa. Tapi sempurna dari kata teleios yang artinya mencapai tujuan akhir. Itu yang dikatakan sempurna. Kalau kamu mencapai tujuan akhir. Setiap kita diciptakan itu punya tujuan akhirnya. Divine purpose, tujuan ilahi. Untuk apa kita diciptakan? Nah, menemukan tujuan akhir, kehendak Tuhan sempurna, itu perlu duduk dan mendengarkan apa yang jadi kehendak Tuhan. Tidak semua orang dipanggil jadi pendeta. Tidak semua orang dipanggil jadi pengusaha. Tidak semua orang dipanggil jadi atlet. Tidak semua orang dipanggil jadi seniman. Tidak semua orang dipanggil jadi orang yang jago desain. Nah, menemukan tujuan akhir kita nih, apa ya? Saya itu ditetapkannya di mana ya? Itu yang dikatakan lu teleios, sempurna. Panggilan Tuhan itu beda-beda dalam hidup kita. Nah, menemukan tujuan Allah, tujuan akhir kita, itu yang dikatakan sempurna. Dulu waktu saya kelas 3 SMP, kelas 9, setiap tahun di sekolah saya itu punya program untuk yang mau lulus SMP. Nama programnya Rural Ministry. Itu kalau sekolah lain menyebutnya live in. Jadi tinggal di desa, tinggal di rumah warga yang terpencil, bantu mereka kerja, bantu mereka ini itu setiap tahun kami ada program itu. Dan dulu waktu saya kelas 3 SMP saya ikut program itu Rural Ministry ke daerah Temanggung, Jawa Tengah, tapi masuk lagi dalam. Itu desa banget. Nah, saudara, di desa itu macam-macam rumahnya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang rumahnya udah mau ambruk. Nah, kami tinggal di sana 3 hari 2 malam. Kami bantu mereka kerja. Ada yang kami ngecat rumah, benerin plafon, ngasih makan kambing, domba, sapi, keledai. Udah kami lakukan kegiatan layaknya warga di sana. Nah, beres saya kerja sore, biasanya saya muter-muter cari rumah orang yang kaya. Saya mau lihat rumah orang kaya, mau ngadem. Tujuan saya itu mau ngadem di situ. Nah, menariknya gini, rumah sebesar apapun di desa ini, mau rumahnya besar, mau rumahnya kecil, mau rumahnya mau ambruk, sebesar apapun, colokan listriknya cuma satu. Ya, colokan listriknya cuma satu. Meskipun rumahnya gede, colokan listriknya satu. Rumahnya kecil, listriknya cuma satu. Karena aliran listrik itu terbatas, tidak banyak di sana. Maka kemudian beres kerja saya berhenti di satu rumah yang besar. Saya kaget. Di atas ada parabola. Wih, dahsyat sih. Ini rumah orang di sini listriknya ada banyak, ada parabola. Lalu dia bilang, iya, Nyo, kami pakai genset di sini. Wih, hebat saudara. Pakai genset di sana. Jadi kalau kaya, mereka nyimpen listrik. Listriknya disimpan di genset, kalau malam mau nonton bola, nyalain ke genset supaya bisa nonton bola. Jadi mereka udah tahu karena listriknya terbatas, perlu disimpan. Maka kemudian, oh ya Pak, saya masuk ke rumahnya, rumah besar. Saya kaget ketika masuk rumah, kulkasnya ada 6. Kulkas 2 pintu besar 2 meter, ada 6 kulkasnya. Masuk kulkas, belok kiri kulkas, kanan kulkas. Bisa pikir ini bergaya orang ini ya. Meskipun tinggal di desa, rumahnya ada 6 kulkas. Yang menarik, yang menarik, kulkas itu yang 6 tidak dicolokkan listrik, karena listriknya cuma satu di sana, aliran listrik terbatas, tidak dicolokkan listrik. Jadi saya melihat, saya masuk, kok nggak dicolok listrik ya? Nanti saya belok kiri, kok nggak dicolok listrik ya? Maka kemudian saya masuk kamarnya teman saya. Di kamar teman saya itu saya melihat ada kulkas juga di sana, besar 2 pintu, dan sama, tidak dicolokkan listrik. Maka saya heran, saya penasaran, kepo saya. Apa isinya? Apa isinya? Lu kulkas dan dicolok listrik itu isinya apa? Mau perlu energi. Maka kemudian saya izin kepada yang punya, Pak, saya permisi, boleh lihat isi kulkasnya nggak? Oh iya, mau, silakan. Ketika saya buka kulkas itu, betapa kagetnya saya. Di situ ada sarung, ada spray, ada celana dalam, ada pakaian dalam, semua kumpul di sana. Dari atas saya bawa itu isinya baju dan pakaian dalam.
tidak perlu listrik. Apa yang diperlukan? Kan listrik itu tujuannya untuk mendinginkan, suhunya dijaga. Dibuat lemari baju, dibuat lemari pakaian, dia tidak perlu listrik. Jadi semua kulkas yang besar, 6 kulkas itu di rumah itu semuanya tidak dicolokkan listrik karena isinya lemari baju, lemari pakaian. Nah, kulkas yang di situ itu saya bilang tidak teleos dia tidak mencapai tujuan akhirnya. Karena pertama kali kulkas diciptakan tujuannya untuk lemari pendingin, untuk menjaga suhunya, mengawetkan makanan. Tujuan utamanya untuk itu, tujuan akhirnya. Tapi di sana kulkas itu berubah fungsi, berubah tujuan menjadi lemari pakaian. Dia gagal sempurna, tidak mencapai tujuan akhir. Nah, setiap kita ini diciptakan punya tujuan akhirnya. Kehendak Tuhan yang paling tinggi sempurna itu kalau kita mencapai tujuan akhir. Pelayanan itu kita harus sampai tujuan akhirnya. Ada di gereja saya, ada orang mau audisi jadi WL, worship leader, pemimpin pujian. 5 kali ditolak. Dia maju lagi daftar ke-6. Dia panggil guru vokal. Dia bilang gini, "Pak, saya mau bertekun, saya mau latih sampai jadi WL." Saya bilang, "Bu, ibu ditolak itu karena fales, nyanyinya fales. Dan kalau fales, Bu, itu apotik tutup, udah gak ada obatnya. Udah gak bisa dibenerin, Bu. Kalau fales itu gak bisa dibenerin." Tapi dia bilang, "Enggak, Pak, saya bertekun." Saya bilang, "Bukan tekun, itu bebal, Bu. Gak bisa diomongin namanya. Udah jelas panggilannya bukan di sana, tujuannya bukan di sana, dia maksa." "Bu, kalau ibu enggak cocok di WL, mungkin ibu cocok di multimedia, atau ibu cocok di penerima tamu, atau ibu cocok di mana. Pokoknya jangan nyanyi, karena nyanyi bukan panggilan ibu. Panggilan ibu melayani di area yang lain." Nah, banyak dari kita itu udah tahu tujuan akhirnya bukan di sana, tapi maksa di sana. Ketika orang maksa, maka firman Tuhan katakan dia itu gagal sempurna, tidak teleos. Nah, hari ini saya berdoa, setiap kita berhasil mencapai tujuan akhir kita sempurna. Bukan cuma melakukan yang baik, bukan cuma menyenangkan Tuhan, tapi setiap kita berhasil menemukan kehendak Allah sempurna. Ketika kita berhasil sempurna, maka hidup kita pasti memberkati banyak orang. Yang setuju katakan amin. Terima kasih, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang terbaik. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mensyukuri anugerah dan kami mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami yang seringkali gagal sempurna, gagal mencapai kehendak Tuhan, gagal memenuhi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tapi hari ini kami berdoa melalui kuasa kebangkitan Kristus yang memberi kami kuasa, kekuatan dan kemampuan untuk menemukan apa kehendak Tuhan bagi kami. Bukan cuma kami melakukan apa yang baik, bukan cuma kami melakukan apa yang bermanfaat, tapi kami juga melakukan apa yang sempurna, mencapai tujuan akhir kami. Hidup kami bukan cuma menyenangkan Tuhan, tapi kami berhasil memenuhi panggilan ilahi Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami bukan saja menjadi pendengar yang baik di gereja, tapi setiap kami dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, sehingga melalui hidup kami boleh memberkati banyak orang, berdampak bagi sekitar, menjadi garam dan terang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu selesai bicara, Roh Kudus sempurnakan firman Tuhan ini. Setiap kami didapati sesuai dengan kehendak Tuhan yang sudah direncanakan bagi kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Di dalam satu nama kami berdoa dalam nama Yesus. Dan semua orang yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, saya kembalikan.